iman kita mau sama-sama menguji menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau angkat puji kita. Semua, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mempertemukan kami kembali pada ibadah online ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami tutup bungkus dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Teman-teman, kita akan segera memuji menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, yaitu Dalamnya Hatiku Jadi Indah. Dalamnya hatiku jadi kekal, selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku berikanlah, selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadi indah, selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadi indah, selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman masih semangat kan? Kalau masih semangat, kita angkat satu pujian lagi. Happy ya ya ya. Ya ya ya, ya, saya senang jadi anak Tuhan. Saya jadi kemana-mana, jadi impian cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ya, saya senang jadi anak Tuhan. Saya jadi kemana-mana, jadi impian cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siap dari kemana-mana, jadi impian cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan, teman-teman, kita udah mengangkat pujian buat Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu lagu pujian, firman-Mu pelita penuh. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi
Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas ibadah yang Kau telah pimpin ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati guru sekolah minggu yang akan bawanya ya Tuhan. Berkati lidah bibirnya agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat tertanam di hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi dengan kakak dalam renungan sekolah minggu. Dalam renungan kali ini kakak akan mengajak adik-adik merenungkan kembali yang terdapat di dalam ayat Matius 9 ayat 35 sampai 38. Seminggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah ya adik-adik ya. Di dalam Paskah itu Kakak Ludi membawakan renungan Aku Penuai. Nah, ayatnya sama dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Nah, renungan ini kali ini Kakak akan memberi judul Ayo Menuai. Ya, aku penuai, ayo menuai. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Nah, sekarang kakak masih ingat nggak ayatnya? Oke, kalau nggak masih ingat, mari kita baca dulu ya, sama-sama ya adik-adik ya. Kita baca dulu di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Oke, nih ya kakak bacakan bareng-bareng ya adik-adik ya. Baca, buka Alkitabnya ya, bareng-bareng ya. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Tuhan Yesus itu mengajar dalam rumah ibadat memberitakan Injil Kerajaan Sorga ya di Matius 35 itu, Matius 9 ayat 35 itu. Nah, di Matius di ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Mereka itu lelah ya dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Itu Matius 9 ayat 36. Nah, di 37 kita lihat, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Matius 9 ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mungkin adik-adik di sini kurang paham dikit, tapi pada saat perayaan Paskah kemarin, hari Sabtu kemarin, Sabtu minggu lalu, kalau dia sudah mengajarkan mengenai arti tuaian. Di sini di Matius 9 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ya, sekarang kita lihat dulu nih, apa sih arti kata tuaian? Ya, kakak mengingatkan kembali arti kata tuaian. Ya, tuai. Oke, kita lihat dulu sebentar. Nah, jadi tuaian, jadi tuai itu menuai, ya, tuai itu menuai. Jadi ada yang menuai. Jadi kalau kata kerjanya, kalau kata bendanya, kata orang yang melakukan tuaian itu artinya penuai, ya, adalah orang yang menuai atau orang yang memetik hasil. Nah, tuaian adalah yang dipetik hasilnya, objeknya. Penuai adalah orang yang melakukan tuaian tersebut. Jadi, itu orang yang menuai atau memetik hasil. Nah, adik-adik kan pernah kan makan sayur, ya kan, makan nasi, makan buah, ya semuanya itu kan. Nah, itu buah itu kalau sudah ranum, ya di pohonnya, jadi kan kuning, ya. Kuning itu siap dituai, dipetik. Nah, kemudian dicuci, dijual di pasar. Nah, dinikmati oleh kita. Sama seperti padi juga, ya. Dan juga sama seperti sayur. Nah, kalau nggak ada yang tuai, ya kita nggak bisa menikmati buahnya. Kita nggak bisa tahu itu bagaimana manis atau asam. Atau kita tidak bisa makan dari objek yang namanya tuaian tersebut, ya. Itu biasanya dipakai untuk kali ini adalah untuk tanam-tanaman, buah-buahan atau makanan. Nah, kalau buah itu sudah ranum, ya, sudah bagus untuk dipetik, kuning, atau padi sudah menguning, ya, udah bulirnya udah banyak, ya. Nah, itu memang harus dituai, ya, diambil, ya. Kalau nggak dituai, buah itu lama-lama dia akan busuk.
terus akan jatuh, jatuh dan mati, nggak ada gunanya, kering. Ya, jadi adik kakak tadi mengajak adik-adik melihat arti kata penuai. Jadi penuai itu adalah orang yang memetik hasil, ya, memetik hasil. Nah, di sini di Matius 9 ayat 35 sampai 38 tadi Tuhan Yesus berkata itu di dalam ayat itu ada tuaian banyak, ya, di dalam ayat 37. Tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Apa sih maksudnya tuaian dalam hal ini? Kalau kakak tadi contohnya kan, kasih lihatnya kan buah-buahan, sayur-sayuran, ya, makanannya yang tumbuh, ya, buah-buahan, sayur-sayuran dan sejenis-jenisnya. Nah, sekarang di Matius 9 ayat 35-38 maksud Tuhan Yesus tuaian itu adalah jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan. Tadi ada, ya, Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, ya, terlantar segalanya itu seperti domba-domba yang terlantar, ya, di Matius, nanti kita baca lagi kembali, ya. Nah, jadi jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan mau kita dan semua manusia itu masuk surga, ya, dan beroleh hidup yang kekal. Jadi tuaian yang dimaksud di sini adalah jiwa-jiwa, ya. Ya, penuai adalah ngambil buah, tapi di sini adalah tuaian. Kalau yang kakak tadi bilang itu adalah buah, padi, ya, tanam-tanaman, itu tuaian. Tapi dalam hal ini tuaian adalah jiwa-jiwa atau manusia kita semua, ya, yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hal ini itu tuaian, ya, jadi bukan buah, bukan apa gitu, ya, tapi jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan, ya. Dan Tuhan mau semuanya kita itu, semua manusia itu yang diciptakannya itu masuk surga, ya, dan beroleh hidup yang kekal, ya. Oke, ya, jadi kita kembali dulu di Matius 9 ayat 35-38, ya. Kakak tadi baca lagi dulu sebentar Matius 9 ayat 35-38 biar adik-adik lebih ngerti, ya. Jadi ayat 37, ya. Maka katanya kepada murid-muridnya, dari 36 dulu, ya. Jadi melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya yang mereka pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi di ayat 37 tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Jadi kita, ya, sekarang Tuhan Yesus di situ bilang, ya, melihat hal itu yang ayat 36 tuh tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Oke, sekarang kakak kembali lagi tadi kita sudah ngerti, ya, dalam hal ini penuai, ya, terus orang yang memetik hasil, ya kan, penuai. Dan dalam hal ini kita juga sudah tahu tadi tuaian, ya, tuaian dalam hal ini adalah jiwa-jiwa yang dikasih Tuhan, dan Tuhan mau semuanya jiwa-jiwa yang diciptakannya itu, manusia itu masuk surga, ya, dan beroleh hidup yang kekal. Oke. Nah, sekarang adik-adik ingat kalau di dalam Alkitab, kita lihat dulu, ya. Adik-adik kemarin itu merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu sudah mati, ya, menembus dosa kita di salib, ya. Kemudian bangkit di hari ketiga. Tuhan Yesus bangkit artinya Tuhan sudah mengalahkan maut, ya. Dan kita semua itu beroleh hidup kekal dan keselamatan, ya. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita sehingga kita beroleh keselamatan, hidup kekal, dan surga. Dan masuk surga adalah bagian kita. Nah, adik-adik sudah tahu atau sudah mengerti, ya, dan sudah mengenal Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan dan kehidupan kekal kepada kita semua manusia. Tetapi, ya, banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum mengerti artinya keselamatan. Namun Tuhan Yesus ingin semua manusia di dunia itu beroleh hidup kekal, beroleh selamat, ya, dan masuk surga. Nah, sekarang kakak balik lagi, ya, maksudnya ajak lagi merenungkan yang lain dulu. Nanti kita lihat ada hubungannya hubungannya dengan hal ini. Nah, adik-adik mungkin adik-adik pernah tahu. Sekarang kita baca dulu di Matius 22, ya, di Matius 22. Adik-adik buka dulu di Matius 22, ya. Di Matius 22 ada dua hukum, ya, dua hukum yang Tuhan Yesus berikan.
Intinya semuanya Tuhan Yesus, hukum itu ada dua ya. Kalau di orang Kristen ya, kita hukum itu ada dua. Intinya Tuhan Yesus mau ada hukum, ada dua, hukum kasih ya. Matius 22 ya, ayat 37, coba deh dibaca. Ya, ayat 37 sampai ayat 40. Yuk kita baca yuk. Udah dapat belum? Udah dapat ya? Udah dapat ya? Udah dapat ya? Oke. Kita baca dulu ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama ya. Jadi adik-adik harus tahu hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mau selamat, kalau kita sudah dapat selamat ya, kita harus mengasihi orang lain juga yang belum mengerti. Kita harus mengasihi, kita bayangkan kita maunya selamat, kita sudah dapat selamat. Kita ibaratkan orang itu kita juga harus ya mau selamat ya. Oleh karena itu kita harus memberitakan ya keselamatan, kabar baik kepada mereka. Nah itu ya, nanti itu kakak ini dulu ya, runutin dulu ya. Jadi hukum pertama dan hukum kedua, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah adik-adik kita buka lagi di sebentar ya kakak lihat dulu ya, tadi di Matius ya, di Matius 22 ya. Kita buka lagi di Matius 22. Sebentar ya adik-adik, di Matius 22. Oke. Nah, sekarang kita buka lagi di dalam Yohanes 14 ayat 15. Kita buka dulu ya. Yohanes 14 ayat 15. Tadi ada hukum Tuhan ada dua. Ya, perintah Tuhan ada dua, ya, hukum Tuhan ada dua, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Sekarang buka dulu ya, Yohanes 14 ayat 15. Banyak ya ayatnya ya, tapi biar adik-adik lebih ngerti runutannya ya, kalau dari ini ya, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Oke. Yohanes 14 ayat 15. Oke. Ya. Nah, Yohanes 14 ayat 15 ya, di situ dinyatakan Tuhan Yesus ya bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Otomatis ya, Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan, kehidupan kekal ya, anugerah itu semua bukan karena kekuatan kita. Otomatis kita mengasihi Tuhan, kita mengikuti hukum Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Kalau kakak mengasihi Tuhan ya, tadi hukum Tuhan adalah kasihlah Tuhan Allahmu, satu. Yang kedua adalah kasihlah sesama manusia. Nah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa dan akal budimu itu. Nah, kalau ya, contohnya kalau kita mengasihi Tuhan adalah tadi Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi adik-adik ya, tadi hukum Tuhan ada dua, hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasih sama manusia ya. Oke. Dan Yohanes 14 buktinya kita mengasihi Tuhan adalah kita mengikuti segala perintah Tuhan ya. Nah, sekarang katanya ya, sekarang perintah Tuhan apa? Banyak perintah Tuhan. Nah, salah satunya adalah amanat agung ya nanti. Nah, sekarang kita buka dulu ya, kita baca lagi ya. Kita baca lagi perintah Tuhan ya, perintah Tuhan tadi ya, kasih Tuhan Allahmu, kasih sama manusia. Tapi bukti kita mengasihi Tuhan adalah kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Oke ya. Sekarang kita lihat di sini perintah Tuhan apa sih? Ya, jadi udah diselamatkan, ya kan? Ya pengen dong, ya. Kalau ibaratnya kita mengasihi sama manusia, kita mengasihi orang lain juga, ya. Kita mau juga mereka selamat, ya. Sekarang apa sih, ya? Nah, sekarang perintah Tuhan nih. Ini amanat agungnya adik-adik ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca yuk, kita baca ya. Ini kan sudah dibawakan renungannya oleh Kak Ludi. Nah, sekarang kakak mau merefresh lagi ya, mau mengingatkan lagi ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, kita baca dulu yo. Kita baca dulu ya, adik-adik.
Matius di mana? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Perjanjian Baru ya. Matius 28 nih, amanat agung ini. Nah, adik-adik kakak akan memberikan ayat hafalan dari sini. Matius 28 ayat 19. Nanti kakak ingatkan lagi ya. Ayat hafalan Matius 28 ayat 19. Ya. Nah, kakak baca dulu ya. Nih. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, ya, ini ya perintah Tuhan. Tadi kalau engkau mengasihi Tuhan yang memberikan engkau keselamatan, kehidupan kekal dan semua anugerah kehidupan, sumber dari segala sumber dalam hidup diatur Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Ya, adik-adik pasti mengasihi Tuhan dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sekarang Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ya, baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Emang kan kita udah selamat. Emang semua orang nggak tahu Tuhan Yesus nggak selamat? Enggak, ya, nggak semua orang tahu. Ya, kita dianugerahkan dapat keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah sekarang tadi Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Oh gitu. Nah sekarang kita buka di Roma 14. Sorry ya, Roma 5. Bentar ya. Bentar, adik-adik. Kakak juga harus nyari-nyari di tab di phone ya. Ya, oke. Sama ya. Ya. Di situ kita lihat nih di Roma 10 ayat 13 sampai 15 ya. Jadi di sini di ayat ini ya digambarkan banyak jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan dan belum mendengar Tuhan ya. Tapi Tuhan perintahkan pergilah ya tadi ya. Nah, sekarang kenapa? Ya karena banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sekarang kakak buka dulu ya. Roma 10 sorry. Roma 10 ayat ya, Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma 10. Oke, ya. Ya, Roma 10 ayat 13 sampai 15 ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan ya. Pokoknya nama Tuhan itu akan diselamatkan ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Ya. Gimana mau berseru? Nggak tahu, nggak percaya, ya kan? Terus bagaimana mereka juga dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Ya. Gimana mau berseru kalau nggak percaya? Terus gimana mau percaya kalau belum tahu, belum pernah dengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitahukannya? Nah, bagaimana mereka mendengar tentang Tuhan Yesus? Tidak ada yang ngasih tahu, ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi adik-adik, ya, kita melihat jiwa-jiwa di sekitar kita belum mengenal Tuhan. Otomatis kalau adik-adik di sekolah kan, berarti teman-teman sekolah, teman-teman tetangga, ya. Kalau kakak di kerjaan, ya kan. Nah, nggak mungkin dong kakak yang akan ngomong nih ceritanya. Kakak mau menuai, ya, mau memberitahukan pada jiwa-jiwa tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan. Pergi ke sekolah adik satu-satunya, enggak dong, satu pergi, enggak dong. Tentunya adik-adik sendiri yang kenal dengan temannya, yang kenal dengan kebiasaannya, yang kenal gimana nih lagi moodnya enak kalau diajak ngomong, ya, gimana dia hobinya segala macam, ya kan. Kita kalau temenan kan tahu kan dia bagaimana, terus lagi enak diajak ngomong itu kan tahu kan, ya. Ya bukan kakak, kalau kakak kan nggak bisa ke sekolah adik-adik satu-satu, atau kakak-kakak sekolah minggu lain. Harus adik-adik sendiri, dengan tetangga adik-adik, ya, dengan orang rumah adik-adik sendiri juga. Nah, kakak juga sama. Jadi adik sendiri yang harus menjadi penuainya, ya, ke dalam lingkungan adik-adik sendiri. Nah, jadi sini kan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi nggak semua. Jadi yang kakak mau hubungkan tadi adalah hukum kasih. Itu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya,
bukti kalau kita mengasihi menuruti perintahnya. Di Matius 28 suruh pergi ya membaptis jiwa-jiwa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu perintah amanat agung. Berarti kita harus menuruti perintah Tuhan ya. Karena Tuhan mau semua tuayan itu, jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan mau selamat. Tuhan mau selamat dan surga penuh. Semuanya dengan ciptaan Tuhan ya kan, dan beroleh kehidupan kekal sama seperti kita. Nah yang kedua, hukum yang keduanya kasih sama manusia ya seperti dirimu sendiri. Nah kalau kita mau selamat, mau beroleh hidup kekal, pastilah dirimu sendiri, aku sendiri. Nah kita menganggap mereka seperti aku sendiri, aku juga mau selamat hidup kekal, berarti kita harus siap memberitahukan kepada mereka mengenai pribadi Tuhan Yesus ya, dan mengenai keselamatan itu yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain, cuman Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik, untuk menebus dosa dan anugerah keselamatan kekal ya, dan beroleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan di sorga ya. Jadi itu ya, jadi ada kasih, jadi itu kasih, hukum kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Nah itu tadi perintah amanat agung. Kok ya belum, aku ternyata banyak ya yang belum kenal Tuhan, banyak adik-adik. Nah tadi kakak bilang adik-adik sendiri harus jadi penuainya, harus pergi ya, harus pergi atau harus datanglah, harus ajak sendiri ya. Karena gimana kalau mau berseru kepada Tuhan, diselamatkan tapi nggak percaya nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang pergi ke situnya, nggak ada yang informasi ya kan. Oke ya, jadi itu ya. Jadi kalau Kak Ludi sudah membawakan renungan ini ya, jadi kakak cuman mengingatkan kembali, merimain kembali, merefresh kembali apa yang Kak Ludi bawakan di dalam pasca sekolah minggu ya, judulnya Aku Penuai. Nah kalau kakak sama saja, ayo menuai. Jadi kakak mengajak adik-adik untuk menuai, karena untuk mengikuti perintah Tuhan Yesus, karena kita harus mengasihi Tuhan yang telah memberikan kehidupan kekal dan keselamatan, benar kan ya. Nah sekarang kakak mau lanjutkan lagi sedikit aja lagi. Tadi kakak sudah bilang kan, jadi kita semua mengerti ya akan tugas kita sebagai penuai jiwa-jiwa di dunia ini ya untuk memenuhi perintah Tuhan Yesus, amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, sekarang ya kalau kita mau menuai, nah itu kan pastilah ada syaratnya. Bagaimana sih gitu loh ya. Yang pertama, adik-adik harus dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Adik-adik minta dibaptis dengan Roh Kudus ya, karena tanpa Roh Kudus, tanpa kekuatan ya, adik-adik ada kuasa di situ ya, ada kuasa. Adik-adik ingat waktu Petrus berkhotbah ya, langsung 3.000 orang bertobat. Bayangin adik-adik kalau Petrus bertobat 3.000 itu tapi belum segede stadion Senayan ya, tapi 3.000 udah banyak banget ya. Sekali dengar itu apa? Tuhan Yesus yang ngerjain, Roh Kudus yang ngerjain, yang ada di dalam Petrus ya. Ya nanti itu adik-adik, jadi adik-adik minta dibaptis dengan Roh Kudus ya. Nanti sebentar lagi kita setelah 40 hari Tuhan Yesus naik, nanti ada doa Roh Kudus. Tapi kalau adik-adik minta Roh Kudus itu bukan hanya di dalam, kalau mau doa ketuangan Roh Kudus ya, pencurahan Roh Kudus, adik-adik bisa minta sekarang di rumah atau di kamar sendiri-sendiri. Pasti Tuhan datang, percaya. Ya, minta dengan hati yang tulus ya. Karena kita harus tahu kalau tugas kita utama di dunia ini adalah menjadi penuai jiwa. Ya, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, sesuai dengan amanat agung. Oh ya, selain penuh Roh Kudus ada lagi nih ya. Tadi waktu kemarin hari Sabtu Kak Ludi sudah menceritakannya ya secara singkat, kakak juga singkat aja ya. Bagaimana caranya jadi penuai, yaitu satu, kita harus mengenakan senjata Allah. Senjata Allah apa? Di Efesus 6. Tuh, ayat 13 kakak baca dulu Efesus 6. Buka dia di Efesus 6. Efesus 6 ya. Efesus 6. Bentar ini ya. Kakak juga harus ngasih pencet-pencet dulu ya. Efesus 6, pencet dulu. Nah, ya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengerikan perlawanan pada hari yang jahat, dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran ya, ada harus melakukan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Adik-adik mengerti kebenaran dan keadilan. Dalam tingkah laku adik-adik semua harus benar dan adil ya. Dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kaki kita, kerelaan, hati kita, pikiran kita ya. Karena itu perintah Tuhan, amanat agung ya.
dengan tulus memberitakan Injil damai sejahtera, membawa kabar baik bagi jiwa-jiwa yang di sekeliling kita. Terus, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa kita, dan sehingga kita bisa beroleh hidup kekal dan selamat, ya, dan masuk surga tinggal bersama-sama dengan Dia nanti, ya. Perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat membakar semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan, ada yang terima ya, keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoa sewaktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan terputusnya untuk segala orang kudus, ya. Jadi adik-adik harus tetap berdoa. Nah, secara singkatnya ya, waktu itu kalau dia sudah kasih lihat ya, ada gambaran ya tentang perwira ya, baju bertopongnya keselamatan, baju zirahkan keadilan ya. Nah, di situ secara singkat, nah kakak juga bilang tadi, satu penuh Roh Kudus, dan tadi pergunakan perlengkapan senjata Allah ya. Nah, ini kakak lagi buka gambarnya sebentar. Nah, ya ini ya, jadi senjata Allah tuh tadi ketopong keselamatan, berdoa, selalu berdoa, perisai iman ya kan, perisai iman, ada iman ya, kasut kerelaan memberitakan Injil ya, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, dan pedang roh ya. Nah, di sini kakak juga mau ingatkan tadi ya, kalau adik-adik dipenuhi dengan Roh Kudus, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Coba adik-adik buka ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sorry. Kisah Para Rasul 1 ayat, banyak ya adik-adiknya, cuman biar adik-adik lebih itu ya, lebih ngerti ya. Jadi kakak dari sini ya. 1. Oke. Ayat 8. Sini. Ya, di sini ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan ke ujung bumi. Ya, kita menjadi saksi Kristus ya, dalam menjadi penuai yang mengabarkan Injil, berita baik, yang mengenalkan Tuhan Yesus, mengenalkan keselamatan, mengenalkan Tuhan Yesus yang memberikan kita keselamatan dan anugerah, mengenalkan Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan dan anugerah kepada orang-orang lain. Ya, menjadi saksi ya, of course ya, tentunya ya, kita semua akan bersaksi tentang kehidupan kita kepada mereka ya. Dan kalau gitu kita menerima harus penuh juga dengan dibaptis dengan Roh Kudus ya, karena di Roh Kudus itu kita akan mempunyai kuasa ya, kuasa dari Tuhan. Itu bukan kita yang ngerjain, Roh Kudus yang ngerjain, Tuhan Yesus yang beserta dengan kita ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea sampai ke ujung bumi ya. Jadi itu penting adik-adik ya. Jadi kalau menjadi penuai, intinya kita udah tahu bahwa tugas kita yang kakak mau tanamkan di sini adalah, tugas kita adalah, yang penting adalah amanat agung, menjadi penuai jiwa. Nantinya ya, sekarang adik-adik mempersiapkan diri dulu ya kan, tadi pakai ada perlengkapan baju zirahkan keadilan, segala macam senjata iman, persiapkan dulu. Terus harus baptis dengan Roh Kudus ya kan, ya tetap berdoa ya. Dan adik-adik juga persiapkan semuanya, otomatis adik-adik dari segala kelakuan, tingkah laku adik-adik juga harus mencerminkan bahwa ada Tuhan Yesus hidup di adik-adik, sehingga orang lain bisa melihat ya, menonton Tuhan Yesus dari kehidupan adik-adik. Itu penting ya, bukan tingkah laku serampangan terus nanti tiba-tiba bicara Tuhan Yesus keselamatan ya, mana ya, harus dari teladannya adik-adik sendiri, dari behave-nya, dari otomatis dari perilaku sehari-hari ya, baik di sekolah, di rumah maupun di dalam tetangga atau di lingkungan semuanya ya, bukan hanya di gereja. Kalau di gereja kelihatan baik ya, nah ya, tapi harus di luar juga ya. Jadi adik-adik, itu sekian firman Tuhan kakak. Jadi yang kakak tanamkan adalah kita udah mengerti ya, misi kita dalam kehidupan kita adalah menjadi penuai ya, karena kita sudah diselamatkan ya. Tugas kita adalah memberitakan keselamatan kepada orang lain, mencari jiwa-jiwa, dan nanti diperlengkapi dengan senjata Allah yang tadi, dan juga dibaptis dengan Roh Kudus ya, karena kita akan punya kuasa ya. Nah itu kita akan punya kuasa, maksudnya Tuhan Yesus ya akan ada di kita, mengikuti kita, dan sehingga kita mempunyai kuasa seperti Petrus ya, tanpa Roh Kudus nggak bisa apa-apa ya. Jadi itu seperti Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat ya, itu contohnya ya.
Semua banyak. Ya kakak nggak bisa nyebutin satu-satu ya. Jadi itu adik-adik kita sekarang sesudah ini kakak ya sudah selesai nih renungannya ya. Ini hampir sama lah dengan Kak Ludi ya. Aku penuai kalau aku mengajarkan ayo menuai ya. Jadi kita persiapkan diri kita ya. Juga minta Roh Kudus. Satu lagi ayat hafalan. Tadi apa? Amanat Agung Matius 28. Coba kakak buka dulu nih Matius 28. Matius 28. Oke. Matius 28. Sebentar. Oke. Ya. Perintah untuk memberitakan Injil ya. Oke. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, itu ayat hafalannya ada nih ya untuk minggu depan ya, minggu depan. Satu kali kita baca, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi adik-adik ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi jangan lupa adik-adik ayat hafalannya Matius 19 ayat 20. Matius 28 19 20. Sekali lagi kita baca ya supaya adik-adik ingat ya. Ya sebelum kita berdoa ya. Ya sebelum kita berdoa. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku, semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itu ayat hafalannya ya. Nah, adik-adik, sekian dulu firman Tuhan. Jadi di sini intinya kakak ingin memberitahu bahwa tugas dari Tuhan Yesus selama kita di dunia ini menjadi penuai, ya, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Karena kita sendiri sudah selamatkan. Jadi Tuhan mau juga ya semuanya selamat masuk surga dan boleh hidup kekal. Ya. Jadi itu, nah sekarang persiapkan diri adik-adik ya. Jadi intinya tema kali ini adalah ayo menuai. Waktu Kak Ludi, aku penuai. Ya, oke. Nah sekarang kita berdoa ya adik-adik ya, tutup mata, lipat tangan ya. Tuhan Yesus yang baik, ajaib dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang indah dan sempurna. Kami Tuhan telah belajar menjadi penuai-penuai. Kalau misi kami di dunia ini adalah, tugas kami di sini adalah amanat agung dari Tuhan. Tuhan memberitakan Injil dan kabar baik kepada sesama kami Tuhan Yesus. Tuhan berikanlah kami Tuhan kuasa Roh Kudus, berikanlah kami tetap semangat Tuhan Yesus, berikan kami juga hikmat Tuhan Yesus dalam menjadi penuainya. Tuhan berikan kami juga kesiapan Tuhan Yesus untuk menjadi penuai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami tahu Tuhan kami mempunyai amanat agung dari Tuhan Yesus Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan dan kami ingin melakukan perintah-perintah Tuhan sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan yang telah memberikan kami keselamatan, kehidupan kekal dan juga kehidupan di dunia ini sebagai anugerah yang tidak bisa diganti dengan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami akan segala dosa dan salah kami. Mungkin kami dalam mendengarkan firman ada yang main-main tidak serius dan kami membukan firman ada yang salah Tuhan. Ampuni dosa kami yang membuat sengaja Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami menyerahkan seluruh rencana kami, kehidupan kami, sekolah kami, orang tua kami, apapun yang kami lakukan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Puji Tuhan, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah ada di akhir ibadah kita. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, marilah kita menutup ibadah kita dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas ibadah yang Engkau telah pimpin ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah melancarkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah ya Tuhan dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati ya Tuhan, semoga ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pertemukan kami di esok hari ya Tuhan, di ibadah sekolah minggu pagi dan siang. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dadah.